pengalaman saya sebagai juri kalau ini. Jadi sujud itu tidak semua burung bisa mengeluarkan materi. Ada yang bisa mengeluarkan materi, biasanya tidak loss ya, volumenya itu nahan. Karena itu biasanya burung settingan, di setting sujud, dibikin birahi kan gitu loh. Makanya kan kalau di lapangan ya sebagai pemilik, sebagai joki, saya sih berharap apa ya, ya benar kalau joki itu selalu ngomong karena itu pegangan dia. Selalu ngomongnya ke bosnya kan selalu edan istimewa pokoknya. Nah, sementara Yuri yang di dalam itu lebih jelas sekali kan gitu. Dan juga saya berharap ke pemiliknya pun ya harus benar-benar bisa ngelihat itu burung benar-benar gaya aja, keluar materi apa ngukluk itu harus benar-benar paham kan gitu. Jadi apa harapan saya ya itu tadi, antara joki, pemilik, dan yang paling utama juri kan gitu loh. Juga kalau emang burung itu real, jangan cari alasan kan gitu loh, entah itu wah materi nggak keluar atau apa kan gitu. Jadi sinkron antara pemain, joki, sama pengadil sendiri. Jadi lomba itu akan tercipta ya aman, enak gitu loh, nggak ada istilahnya oh ini kenal si ini, oh ini burungnya bosnya ini, nggak ada itu. Tapi emang agak sulit lah ya, namanya kita udah dibikin GGG aja masih, karena kemampuan Yuri itu satu dengan yang lainnya itu beda, dan seleranya itu pun beda gitu loh. Padahal nih makanya saya bilang dulu ya, pakem padahal semua sama, tapi kenapa di lapangan antara ini sama ini beda. Tapi ada beberapa IO yang hanya ngumpul dibilangnya ikut-ikutan. Nah itu kan serba salah juga. Nah ini sebenarnya apa ya, sekalian sih, bukan curhat kalau saya ya saya sendiri juri, saya punya organisasi, ya berharap semua lapangan ini ya kalau dibilang sempurna sulit ya, karena semua masing-masing punya pakem beda, padahal dasarannya tetap sama. Yang dinilai itu bukan volume pertama, kolom pertama tetap irama lagu dulu, irama lagu, volume, durasi itu gaya, itu plus sebenarnya kalau di organisasi saya ya, itu seperti itu. Jadi tetap irama lagu dulu. Wah, burung nyepit apa semua ini kan sekarang ini belum ada pembahasan yang seperti zaman dulu lah saya main burung, yang dengan ketatnya harus ada penyisian terus baru difinalkan. Itu ketat sekali, yang namanya burung itu sama-sama rapet sepitnya. Ayo gimana? Dan tetap itu ada kekurangannya, salah satu di mana ini nyepit tapi matah, bawa materinya nggak tuntas, nggak licin, gonta gantinya nggak licin. Nah sementara yang ini licin kan gitu loh, itu tetap yang ini dulu. Tapi kadang-kadang orang lihatnya kok sama-sama rapet, itu mas selera Yuri, sebenarnya nggak boleh kan gitu loh. Tetap pasti ada salah satu kelemahannya. Ini anggap aja burung itu menurut pemain, menurut penonton ya kan, wah imbang nih burung, tetap harusnya ada, nggak ada yang sama kan gitu, tetap ada perbedaan. Entah dia bawain lebih licin, ini kita nggak bicara kesalahan ya, entah nampar tak, nggak ada, ini hitung aja durasi sama, kerja sama, speed dibilang sama, volume imbang katanya, kan nggak, tetap ada kekurangan di antara mereka. Tapi dengan pengadil ini tetap ya, pengadil ini tetapnya apa, kenapa ya, karena ya itu tadi dibilang selera, sebenarnya nggak selera aslinya emang, apalagi sekarang sistem blok ya. Mungkin di saat saya ke situ jelek, walaupun di luar sama-sama begini, rotasi itu. Nah mungkin pas Yuri ini pas enak kan gitu loh. Itu sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, karena apa,
Ya karena sekarang ada rotasi kan, burung sekarang ini 24, gimana seperti saya dulu 70 burung. Bahkan penyisian itu 200 burung itu nanti yurinya 12. Saya dari nomor kecil sampai nomor 100. Nah nanti yang yuri 6 itu biasanya dari 101 sampai 200. Itu dulu saya masih mengalami di zaman Purit ya. Kalau kayak turunan seperti Gardapati yang ini ya, anaknya Gardapati di cross, gayanya tetap seperti itu. Emang dia sudah terahnya seperti itu. Dulu silangan-silangannya itu mungkin ada larwonya, atau ada silangan yang emang silangan keberapa dari larwo kan gitu. Emang itu udah gaya, tapi yang lain pun bisa disetting. Ya itu cuman kalau posisi burung itu nggak maksimal, biasanya di setengah perjalanan ada aja ya jedah lah apa. Kalau seperti Gardapati emang gayanya seperti itu, walaupun dia kalau jedah itu biasanya emang fisiknya nggak dapet. Seperti sekarang ini kan emang belum maksimal ya, karena pasca mabung kayak Gardapati sendiri itu kan makanya suka ada jedah dengak kan, itu kan emang ya fisiknya belum dapet, belum maksimal kan gitu. Tapi asli gayanya ya emang seperti itu gitu. Kembali ke pembahasan Gardapati, rata-rata itu kan murai yang sujud ke bawah itu volunya pelan. Tapi kenapa bisa beda dengan Gardapati? Atau memang turunan atau memang settingan lombanya memang dibuat? Gini, tadi saya jelaskan, kalau sudah terah silangan seperti Gardapati itu, dia makin sujud seperti larwo, makin bongkar. Tapi kalau sujud settingan itu ngerayu ya, bukan sujud, bukan macul sujud loh. Itu settingan ngerayu. Di saat ngerayu itu pasti kebanyakan ada yang nahan. Tuh, ada yang macul langsung sujud, itu biasa maculnya kosong. Ada beberapa ini burung yang emang udah nasional, saya perhatiin entah di YouTube-nya dan saya nonton langsung di lapangan. Nah, itu kan ada beberapa burung yang gayanya mah eksotik. Kalau kita lihat secara di video gitu seperti wah eksotik sekali. Gitu. Tapi ternyata saya juga yuri, ternyata di bawahnya itu emang bener-bener ada kosong nih burung kan gitu loh. Hanya orang mantau di luar, lihat di luar itu emang bener-bener apa, burung ini dari gaya apa, menurut versi penonton udah pasti harus juara kan gitu. Cuman ternyata ya itu tadi, setelah saya amatin dan saya juga sebagai yuri di bawahnya itu saya lihat emang kadang ada kosong. Nah itu silangan-silangan seperti itu yang kita mulai cross lagi gitu, kita cross lagi karena itu mungkin ada seri ya, silangan dari seri itu kan silangan dari Borneo itu kalau di rumah materi bisa kita adu, volume bisa kita adu dengan burung-burung biasa. Tapi kenapa di saat burung itu dilombakan, kenapa hanya sejalur kalau nggak mata-mata? Karena apa? Borneo itu mengutamakan vektornya, makanya orang nge-cross dari Borneo itu kita ambil vektornya. Ada seri F1, seri F2, seri F3, sampai seri F4 kan gitu. Dimaksimalkan sampai dia kelemahan Borneo itu apa sih? Nah kan gitu. Nah itu sampai dibikin licin kan gitu loh, dalam arti tidak ada kosong ya. Tapi sebenarnya itu tergantung perawatan. Yang namanya seri apa itu, kalau kita ngerawatnya oper sedikit ya emang seperti itu resikonya gitu. Tapi kalau pas settingannya licin, tuntas, semua bawain materi. Karena apa? Emosi dia itu yang emang bener-bener harus pas. Kalau seri F itu emosinya harus pas gitu. Ada yang dibikin sujud ya kan, tapi ternyata banyak bulat
Itu banyak saya temuin di lapangan, itu banyak dan tidak usah dijelaskan karena apa? Ya saya sendiri yuri, cuman versi di luar bahwa burung itu sujud itu udah pasti materi kan gitu loh. Nah ini yang dengan adanya lomba-lomba G ini sebenarnya pembelajaran juga lah buat teman-teman kicomania supaya apa sih sebenarnya burung saya ini di lapangan. Jangan lihat di rumah ya, di lapangan di saat di factoring kenapa burung ini kok nggak masuk, ternyata itu ada yang mata-mata karena versi penilaian juri kan yang dinilai kan irama lagu dulu gitu. Walaupun gayanya istimewa tapi sejalur kan, kalau dibilang lagunya apa ya satu kan gitu loh, sejalur aja. Dia hanya menyang durasi sama volume rata-rata itu. Nah dari situ kita belajar, ini mau BF ini kan apa sih kelemahan-kelemahan kalau burung ini seperti ini. Nah kita cross gimana caranya supaya sampai maksimal kan gitu, minimal tidak ada apa ya, tidak ada kelemahan yang buat Yuri itu selalu beralasan ya mohon maaf saya juga Yuri kan gitu loh, tapi intinya tidak ada yang bisa dibilang oh ini kurang kalau bisa seperti itu kan gitu ya. Tapi tidak ada yang sempurna ya, tetap semua tergantung perawatan.